satu sama lain. Ya. Ya, kalau Dan itu kan mungkin kan? Dan itu manfaatnya nggak ada. Manfaatnya nggak ada. Nggak ada. Hari Anggaran? ini, situasi hari ini nggak ada. Iya, coba anggaran. Hmm. Pembangunan IKN ini tidak hanya dari APBN, tapi juga dari KPBU, juga dari investasi murni swasta. Ini sekarang sudah ada semua. Oke. Besok siang kami akan menandatangani PKS yang untuk swasta yang baru, ada 4 atau 5. Ya, tadi bahkan Lokal atau internasional? internasional, Atau dua-duanya? ada internasional. Internasional Jadi sudah ada, mulai akan masuk. oh ya, Ya. KPBU itu ada internasional dari Malaysia dan dari China. Oke. Ya. Jadi untuk tahun 2025 ini kami APBN-nya, kalau yang APBN dari 2025 sampai 2029 totalnya 48,8 sudah diketahui, bahwa itu sudah disetujui. Dari KPBU ada 132 triliun Ya. yang sedang diproses, baik dari hunian, jalan, MUT, properti lainnya. Kemudian untuk swasta ada sekitar 6,3 triliun. Itu untuk hotel, untuk food and beverage, Ya. ada semua. Ya. Ya. Jadi saya kira untuk dari tahun 2025 sampai 2029 kami total butuhnya sekitar 205 triliun. APBN 48,8, KPBU 132, kemudian yang investasi sekitar 25 Ya. dan loan. Itu Jadi, real ya? iya. Itu real semua ya? Iya. Ya. Jadi saya kira dari segi anggaran menurut saya tidak ada alasan untuk mangkrak. Oke. Oke. Ya. Dari segi politik saya kira Bapak Prabowo komitmennya kelihatan. sudah kelihatan. Dari sejak dulu beliau menyampaikan keberlanjutan Ya. dan bahkan percepatan. Konflik ya ada. Ya. Leadership saya kira kita juga meneruskan leadership yang sebelumnya. Jadi menurut saya dari 4 ini tidak terjadi di IKN. Ya. Lalu kemudian yang menarik adalah ibu kota ini menjadi tidak bergerak kalau tidak ada manusianya. Dan hari ini kita saksikan sudah ada ya, ASN sudah datang ke sini. Ya, nanti bulan Juni Bulan Juni tambah lagi. sekitar 582 dari otoritas saja. Jadi Ya. semua sudah mulai Berarti fasilitas pendukung yang di sekitar sini sudah mulai bisa bergerak. makanya Jadi, saya undang semua yang sudah groundbreaking dulu. Ya. Saya undang dari perkantoran, dari bank, dari perhotelan Ya. agar segera membangun pada tahun 2025 ini. Dan karyawan-karyawan ASN kami ini pelopor, Pak. pelopor. Iya. Saya dengar podcast Profesor Rena Kasali dengan Kang EF. Kang Ep ya, Ep Saifullah Patah. Ada 2 konsep pemindahan. Menunggu dulu Sampai komplit tuntas ya, baru pindah, ya. atau basic infrastruktur disiapkan, siap pindah. Sudah harus ada orang di sini. Iya. Ya. Ini yang kedua ini, berarti saya begitu mendengar, aduh alhamdulillah, Cocok. berarti saya cocok. Padahal kita nggak komunikasi. Komunikasi. Jadi saya kira saya sampaikan pada teman-teman kemarin Rapim, Ya. ini pendapatnya Profesor Ya. Rena Kasali, bagaimana konsep orang pindah. Ya. Kalau Pak Jokowi dulu menyampaikan, pindah rumah aja ribet, apalagi pindah ibu kota. Ada kehidupan sama kayak rumah, kalau kita tinggalkan malah cepat rusak. Rayap yang datang. Rayap yang datang. Tapi kalau rumah itu sudah ada orang yang tinggal, pasti ada yang merawat. Iya. Ya, ada kehidupan, Iya. ada kehangatan. Iya. Dari house menjadi home. Sekarang kami belum ada sebulan, kami sudah bisa lihat detail-detail yang harus saya kerjakan. Penyedia jasa ini kalau nggak didetailkan juga kadang tidak terkoordinir. Nah, Ya. sekarang kami bisa melihat detail-detailnya, mana-mana yang harus dikerjakan segera dan dengan ketertiban dan keselamatan. Sepi, dingin, bisa menjadi hangat. Ya, Ya, karena ada mudah-mudahan. manusianya. Oh ya, ada semua. Ya, ya. Ada lain semuanya ada. Ya. Artinya sudah sebagai tempat wisata ini juga memungkinkan ya, sudah Ya, berdatangan sebentar orang. lagi ada rumah makan sederhana. Karena marketnya sudah ada, Saya kira, ya. orangnya sudah ada. Sebentar lagi kalau mereka datang bersama keluarga, Iya. tinggal bersama keluarga, perlu sekolah, perlu ada Sekolah sedang mungkin Juni ini infrastruktur selesai. hukum, ya. Selain di sekolah di Sepaku, di sini juga sedang kita bangun sekolah SD, SMP, puskesmas, pasar juga sudah kita Ya, bangun. baik, itulah update mengenai IKN dan sedang dipersiapkan. Jadi manusia mulai berdatangan, kehangatan mulai diciptakan, walaupun skalanya kalau dari total masih kecil, tetapi yang penting ini bergerak dan tumbuh. Lalu kemudian kita lihat ke belakang sedikit Pak Bas. Ya. Ini di buku ini saya ingin membahas sejumlah hal. Ya. Sebetulnya apa kiat bisa membangun dengan cepat itu? Ini kan bertahun-tahun ini sejak Dendles membangun Anyer Panarukan, kita itu kemudian menjadi negara yang pertama membuat jalan tol di ASEAN. Ya. Saya ingat ketika saya masih kuliah itu kita coba jalan Jagorawi.
Pertama kali, wah enak sih ya Jalan Jagorawi. Tapi setelah itu kita berhenti. Ya. Kita tidak bangun jalan tol, kita tidak bangun jalan pendukung, kita tidak bangun kereta api, kita tidak bangun berbagai fasilitas untuk ini, termasuk juga banjir kita lihat. Tapi Pak Bas kemudian nyambung sampai puluhan ribu kilometer bisa disambung. Apa sebetulnya kiatnya? Ini kan banyak kementerian yang perlu juga mempunyai standar seperti itu. Saya kira ada beberapa hal dalam manajemen konstruksi. Ya. Jadi dari SITLACOM misalnya, Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, dan Construction, Operation, and Maintenance. Kami ada 5-6 poin itu. Ya, dari kami itu dalam segi teknisnya. Ya. Tapi dalam segi manajemen lainnya kita pakai PPBS, Planning Programming Budgeting System. Jadi program yang kita pegang, yang saya pegang pasti programnya. Ya. Jadi, pemerataan pembangunan itu bertahap, pembangunan yang bertahap. Jadi fokus, misalnya kita ada banyak sekali destinasi wisata. Pada yang ditangani baru 5. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, Manado. Tapi selesai. Ya, bukan berarti yang lainnya ditinggalkan. Ya. Tahun berikutnya lainnya jadi semua harus fokus. Jadi jangan sampai anggaran besar dibagi pada 20 proyek, 100 proyek nggak selesai. Nggak selesai. 5 dulu selesaikan. Ya. Jadi Ya. dan ini akan menimbulkan daya hope-nya terpenuhi, optimisme terjadi dan kemudian bisa menggerakkan yang lain. Jadi satu programming, Ya, programming. yang kedua adalah controlling. Oke. Jadi pada saat pelaksanaan kita harus ngawasi betul. Dulu kiatnya kalau Pak Presiden datang 1 kali ke tempat pekerjaan, saya harus 2 kali. Jadi kita tetap detail betul, kita awasi betul. Jadi ada orang program tapi juga ada kuasai, harus melihat di lapangan. Oh iya. Kuasai. Jadi kalau menteri itu adalah pembina program, dirjen itu penanggung jawab program, nanti direktur yang pelaksana program. Jadi ada hierarkinya. Ya. Ya. Jadi saya selalu programnya yang saya pegang. Pelaksanaan, tenda-tenda saya nggak nyentuh. Ya. Oke. Yang ketiga adalah controlling pemanfaatannya. Jadi kita harus selalu berpegang pada pemanfaatan. Ya. Ya. Project atau program itu semua penting tapi urgen nggak? Yang penting itu sekarang penting nggak? Kalau sudah iya, seberapa besar? Antara urgency dan priority tadi. Iya, jadi seberapa besar dia? Jangan sampai yang butuhnya 5 kita bikin 10. Jadi harus pas betul. Harus pas ya. Ya. Apakah ini semua ada hubungannya dengan latar belakang Anda, Pak Basuki? Anda pernah mengatakan I was born for disaster. Iya, for disaster. For Jadi disaster. semua selama saya berkarir di Kementerian PUPR, alhamdulillah setiap ada bencana saya pasti dikirim. Jadi pertama yang besar-besar misalnya. Yang pertama itu dulu Papua Papua yang kelaparan di kelaparan. Yaukimo. Yaukimo. Saya dikirim ke sana. Ya.